Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man walah ba'du. Halaman 148 dulu pernah dibahas, kita ulang lagi dikit. Bahasan ketiga dua, pertolongan Allah ya, pasti datang kepada kaum muslimin. Nasrullahi qarib. Ini pertolongan Allah itu dekat dengan kaum muslimin. Allah berfirman, lihat di ayat surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Haqqan alaina, wajib bagi kami. Wajib bagi kami, ini Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk menolong kaum muslimin, orang-orang mukmin. Wajib Allah tolong. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada orang-orang beriman atas musuh-musuhnya. Sebuah janji yang tidak bakal diingkari. Allah telah menolong Rasulnya pada perang Badar, perang Ahzab, dan peperangan-peperangan lain yang pernah beliau lakukan. Demikian pula Allah telah menolong para sahabat Rasulullah SAW sepeninggal beliau dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga Islam bisa tersebar luas ke segenap penjuru dunia. Yani nikmat paling besar atau nikmat yang sangat-sangat terasa bagi seorang dai, guru adalah ketika tersebarnya ajaran-ajaran Nabi SAW. Karena kita pewaris ajaran Nabi, ilmu Nabi adalah ajaran-ajaran beliau. Nikmat ketika mempelajarinya, lebih nikmat lagi ketika mengamalkannya, dan lebih nikmat lagi ketika mendakwahkannya. Dan ya, syukur di atas syukur itu kita melihat buah dari ilmu amalan dan dakwah kita atau ajaran kita dengan Ustaz Fikriyal tuh. Seneng kan lihat ngajar beliau 4 tahun jadi Ustaz Wahyu, ntar ada Ustaz Hasan Basri, ntar ada Ustaz Zahrifa, ada Ustaz Dwi, Ustaz Fauzanur, Ustaz Anggun, Ustaz Nitis, Ustaz Syifa insyaallah, Ustaz Bapak Ustaz Saiful. Ya, nikmat ketika kita melihat murid kita sudah sejajar mengajar seperti kita. Itu paling nikmat. Tapi sedih tentunya ketika melihat murid bermaksiat, malah menjadi non-muslim, kufur, malah menjadi penjahat, malah dan seterusnya. Karena ada dulu SMP kita yang di sana di Ujar, ternyata dia yang bobolin bang-bang lulusan SMP pondok. Kita gak mengajari, tapi dia malah menjadi seperti itu. Alhamdulillah. Ya, terkenal di TV pokoknya, 14 miliar dia jebol masuk TV, gak usah diomongin namanya. Ya. Bahagia ketika seorang melihat muridnya, anaknya besar menjadi orang soleh, dan sedih gitu seorang ketika melihat muridnya atau anaknya besar menjadi ahli maksiat. Walhamdulillah. Kaum muslimin akan selalu mendapat pertolongan Allah walaupun banyak walaupun banyak mengalami tragedi dan musibah. Ya. Memang kesudahan yang baik senantiasa beserta orang-orang beriman yang benar-benar teguh, ya, yang benar-benar dan teguh dalam memegang keimanannya, yang selalu menunjukkan ketauhidannya dalam beribadah dan berdoa, baik dalam kondisi lapang maupun kesempitan. Al-Quran mengisahkan bagaimana kondisi kaum muslimin pada saat perang Badar. Jumlah mereka sedikit dan perbekalan mereka juga minim. Namun mereka sedikit, ya, walaupun jumlah mereka sedikit dan perbekalan mereka juga minim, ya, namun mereka selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun berdoa kepadanya agar memberi mereka kemenangan. Dikisahkan hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 9. Allah mengisahkan tentang ahli Badar, idz tastaghitsuna rabbakum. Nah, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian,
fastajaba lakum, maka dia pun memperkenan permohonan kalian, anni mumiddukum, ya, bahwa aku mendatangkan kepada kalian berapa? Bi alfin, dengan 1000 bala tentara mana? Minal malaikati murdifin, dari malaikat yang turun, ya, secara berbondongan berturutan. Bayangkan, datangkan satu malaikat aja, satu sayap malaikat bisa ngancurin apa? Gunung, cepok. Gimana kalau datangkan 1000 malaikat menolong kaum muslimin seperti di perang Badar? Sampai-sampai riwayat sahih mengatakan iblis ikut perang loh, nyamar dari orang tua ketika perang Badar. Perang Badar itu inti dari peperangan kaum muslimin, pembuka dakwah paling besar berikutnya, ya, sehingga setelah itu manusia berbondong-bondong masuk Islam di Madinah, sampai iblis ikut di barisan kaum musyrikin. Sampai ketika dia melihat malaikat turun dari langit langsung, dan yang melihat hanya orang-orang yang Allah berikan kekhususan seperti iblis, lari terbiri dia sampai terkentut-kentut, lari nyebur ke laut. Itu hinanya iblis, laknatullahi alaih. Satu-satunya makhluk yang paling layak dilaknat, boleh untuk melaknatnya, laknatullahi alaih, ya, wa la'anahu, dan seterusnya. Allah membolehkan kita mengatakan laknat iblis, laknat Allah atas iblis selamanya, karena dia syar dari seluruh inti kejahatan, ya. Inti godaan pertama Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa dari dia, ya. Selain Adam alaihissalam punya syahwat, kalau nggak ada iblis nggak ada yang makan buah syajar. Taib. Allah mengabulkan permohonan mereka kaum muslimin dari para sahabat dan nabinya, yaitu dengan menurunkan malaikat untuk berperang bersama mereka. Bayangkan aja kalau gunung hancur, apalagi cuma manusia. Para malaikat itu ikut memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-ujung jari mereka. Allah berfirman mengisahkan, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan, maka penggalah kepala-kepala mereka dan ujung-ujung jari mereka, ya, sehingga akhirnya kemenangan pun ada pada pihak orang-orang beriman yang bertauhid. Sebaliknya awas di perang Hunain, perang Badar kita 314, ya, orang musyrik 1000-an, ya, ribuan. Sedangkan di Hunain kita 10.000, orang-orang Hunain, ya, dari orang musyrikin hanya 1000. Kita berkali-kali lipat. Tapi yang datang di perang Hunain adalah orang-orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam karena, ya, kebesaran Islam belum kokoh keimanan seperti para Muhajirin dan Ansor. Maka mereka, ya, dikisahkan oleh Allah, idz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, maka Allah kalahkan awalnya di perang Hunain, ya. Jumlah tidak berpengaruh dalam kemenangan. Kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kocar kacir semuanya lari semua, Rasulullah berteriak, ya alal badr, wahai para pengikut perang Badar. Allah kuatkan dengan mereka, dan Allah bariskan lagi kaum muslimin. Akhirnya Allah memenangkan di perang Hunain. Nah, jumlah, ya, adalah ikhtiar kita, tapi kemenangan dari Allah mutlak, ya, bukan dari siapa-siapa. Dan kisahnya banyak. Puluhan di perang Cina ini, di perang dinasti apa lupa. Nah, sebuah pasukan akan menyerang sebuah kabilah atau suku atau kerajaan kecil yang jumlahnya hanya ratusan atau 1000-an. Ini yang datang pasukan puluhan ribu dibantai oleh 500-an pasukan. Gimana caranya? Nah, ditunggu puluhan ribu pasukan ini melewati gunung-gunung, melewati lembah-lembah gunung. Dari lembah gunung itu sudah ditunggu, sudah diintai dari atas, dan lengah mereka memang dibuat lengah. Di lengah dari atas gunung mereka sudah nyiapin
apa? Drum-drum dari minyak yang nanti akan dibuat pecah di bawah, tinggal diparahin api. Ya, bener, pembantaian puluhan ribu oleh cuma ratusan orang. Nah, ingat perang itu makar. Perang itu makar. Boleh berdusta, boleh berbohong, boleh apa saja di peperangan. Nah, kecuali merusak pohon, membunuh wanita, anak kecil dan orang tua. Dipisahkan. Dan rumah-rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Itu peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sisanya boleh, silakan. Bohong, adu domba ke musuh, silakan. Nah, seperti di perang Ahzab. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Taib. Akhirnya kemenangan pun ada pada pihak orang-orang beriman yang bertauhid. Kurang 7 menit. Walaqad, Allah berfirman dalam masalah ini juga, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar wa antum adillah. Dan waktu itu kalian lemah, jumlah kalian kecil, 314-an. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah ya, agar kalian bersyukur. Dan doa Nabi ketika perang Badar, lihat, diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma in tuhlik hadhil isabah, ya Allah, seandainya engkau hancurkan kelompok orang Islam ini yang 300-an ini, ya, min ahli Islam, dari orang-orang Islam, la tu'badu fil ard, engkau tidak akan lagi disembah di bumi. Masya Allah. Dan inti dari perang Badar memang ya, inti peperangan kaum muslimin di perang Badar, tonggak berdirinya kekuatan kaum muslimin ketika perang Badar. Dan perang terbaik sepanjang masa adalah perang Badar ya, perang yang Allah turunkan langsung namanya dan bantuannya dengan 1000 malaikat. Bahkan Allah siap turunkan sampai 5000 jika perlu ya, di perang Badar. Dan dijamin seluruh ahli perang Badar dengan surga. Tidak seperti penjaminan perang-perang yang lain ya, perang yang orang-orang terbaik setelah Nabi adalah 10 sahabat yang dijamin surga tanpa hisab dan adab. Dan setelah itu adalah ahli Badar. Akan tetapi Aldi, kita menyaksikan pemandangan di beberapa negara Islam, bagaimana kaum muslimin tidak mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Mengapa bisa begitu? Mengapa? Apa penyebabnya? Coba diteliti. Apakah karena Allah mengingkari janji yang pernah Dia janjikan kepada kaum muslimin? Sama sekali tidak. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, akan tetapi justru kita perlu balik bertanya, apa saja yang sudah diupayakan oleh kaum muslimin dalam menyongsong janji Allah itu? Kita sudah bertakwa belum? Benar-benar menjauhi syirik, benar-benar bertauhid, benar-benar menjauhi bid'ah-bid'ah yang Allah benci dan Rasulullah benci, dan menjalankan sunnah, benar-benar meninggalkan maksiat dan menjalankan ketaatan. Ya, pada kesempatan ini kita perlu ajukan pertanyaan kepada para mujahidin yang tengah berjuang membela agama Allah itu. Sudahkah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan agar pertolongan Allah turun? Ya, di antara persyaratan tersebut adalah 1, mereka perlu mempersiapkan diri dengan bekal keimanan dan ketauhidan. Karena dengan bekal itulah dahulu Rasulullah SAW maju berperang, ya, meninggal dijamin syahid, menang mendapat tawanan dan ghanimah. Sudahkah ini mereka persiapkan? 2, mereka harus melakukan usaha-usaha konkret untuk menggapai kemenangan yang mereka harapkan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggup persiapkan. Surat Al-Anfal ayat 60. Dari Rasulullah SAW, dari Nabi beliau SAW menafsirkan bahwa kekuatan pada ayat di atas maksudnya adalah latihan yang berkaitan dengan seluk-beluk melempar. Melempar ini awas. Rasulullah dalam hadis yang sahih, al-quwwatu fir ramy au fi ma'na. Kekuatan ada pada lemparan. Pada zaman itu apa? Memanah.
lempar lembing seperti tombak dan lainnya. Kekuatan itu di zaman itu. Dan di zaman setelah itu lebih jauh lagi. Ada lemparan manjanik, batu besar, ada tombak besar, menjebol pintu-pintu besar. Terus berkembang meriam-meriam kecil. Nah, kemudian berkembang sampai detik ini nuklir yang sangat mengerikan. Nah, yang di zaman 45 yang jelas, nah, satu kota Hiroshima Nagasaki hanya dengan satu bom atom hangus semuanya, mati semua sampai berapa? 90.000. Kenapa? Belum setelah itu penyakit-penyakit, orang yang nggak bisa melihat, orang yang cacat total permanen setelah lemparan ini kekuatannya. Selain nembak, kalau saya cuma nembak, ya, panah yang jarak jauh, meriam, rudal dari pesawat. Kemudian anti tank, anti rudal, semua lemparan-lemparan yang mengerikan. Satu orang bisa mengalahkan 100 juta orang, iya kan? Antum sekarang misal di kantor Rusia atau Amerika, megang tombol nih, pencet, dung, 1000 nuklir, 1000 meriam melempar ke Jakarta, ke Indonesia. 10 di Jakarta, 10 di sini, 10 sana. Hancur nggak? Cuma satu tombol, bismillah, der. Lempas mau, bius. Walaupun nanti ada tembakan balik pasti. Kalau sama punya rudal. Intinya benar-benar kekuatan di lemparan, sehingga ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan latihan-latihan ada di mana? Renang, melempar, ini manah dan tombak, serta alatnya. Nah, naik kuda dan onta. Nah, sudahkah mereka melakukan usaha-usaha konkret semacam itu? Yang ketiga, mereka perlu senantiasa berdoa dan memohon kemenangan kepada Allah semata selama peperangan berkecamuk. Tidak memohon pertolongan kepada selain Allah yang mereka percayai mampu menolong mereka, karena tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali Allah. Mereka perlu meneladani Rasulullah SAW dalam berdoa, di mana beliau hanya menunjukkan doanya kepada Allah semata, tidak syirik kepada siapapun. Ya, jangan engkau berdoa kepada Allah, engkau pun berdoa pada selain Allah. Ada nggak seperti ini? Banyak. Yang sering ke kuburan, minta doa tawasul ke mbahnya. Mbah, tolong sampaikan doa saya ke Allah. Awas, hati-hati. Tafsir seperti ini dihukumi yang sahih syirik. Karena orang musyrik karung Arab pun sama. Mereka mengatakan la na'buduhum. Ketika ditanya kenapa kau menyembah mereka, mereka katakan kami enggak menyembah mereka. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka wahai Muhammad. Kami hanya menjadikan patung-patung ini perantara kepada Allah. Ini sebagai sampaikan, ya lan, engkau dekat dengan Tuhan, tolong sampaikan doa hajatku ini kepadanya, agar saya diberi istri 4, saya diberi istri 10, anak saya pintar, bisnisnya lancar, terusnya, anak saya sembuh, penyakit saya sembuh. Ya, semua doa-doa. Dan godaan iblis yang ngeri, hati-hati ya, Mas. Ketika kita doa langsung nggak dikabulkan, Allah punya syarat-syarat dikabulkan. Ketika doa ke kuburan, langsung ramai dagangan, langsung ini inti budaya iblis yang ngerinya seperti ini, istidrojnya ngeri banget. Istidroj dari Allah, ya, dan iblis diberi wewenang untuk memudahkan seperti itu. Hati-hati. Maka cek semuanya sesuai Quran dan sunnah, bukan dengan hasil doa. Oh, saya kalau datang ke sana ke kuburan itu, setelah kuburan itu dagangan saya lancar. Ini yang sampai sekarang ini yang paling sering menyesatkan manusia. Oh, kalau saya habis sesembahan di sana, sholat di sana, tapa pendem kepala di badan di tanah, di gunung itu, kepala doang yang muncul. Nah, itu langsung pokoknya. Naik pangkat, penyakit istri saya sembuh, dagangan sehari masya Allah omset 10 miliar, dan seterusnya. Ya. Tipu daya iblis sangat mengerikan. Dan kejadian di sebuah athar, ketika seorang pemuda bertauhid
ya, melihat pohon-pohon itu mau disembah, sedang disembah oleh para masyarakat, dia ngambil kampak akan menghancurkannya. Ya, datang karena Allah, dia marah karena Allah, dia datang menghancurkan, kemudian dihalangi oleh orang yang sebenarnya dia iblis. Mau kemana? Tidak, perang, kalah iblisnya. Karena Allah dia. Terus akhirnya dirayu. Kau hentikan, jangan itu, nanti kau dapati di kasurmu ada emas. Bener. Di baliknya ada emas. Besoknya mau ngancurin lagi. Ketemu orang itu lagi. Ya. Maka dia perang. Saya akan hancur itu kalau enggak saya hancurkan pohon itu. Ya. Yang penting engkau datangkan atau fima makna yang seperti kemarin. Maka setelah itu tidak lagi. Dia dapatin, kok nggak ada lagi emasnya di balik kasur. Maka dia marah mau menghancurkan lagi. Nah, setelah itu dia kalah sama si orang tadi yang bersekutu iblis. Engkau kemarin marah karena Allah, sekarang engkau marah karena duniamu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika Ibnu Maktum, tukang adzan Rasulullah SAW. Nah, dari rumahnya dengan Masjid Nabawi jauh, melewati ya sekitar padang yang buat dia jatuh-jatuh, dan dia nggak diberi rukhsah oleh Nabi atas ma'un nida katanya. Sebenarnya dia orang yang diberi rukhsah karena buta, nggak bisa ke masjid sendiri, nggak ada temannya, nggak ada yang nganterin, diberi rukhsah. Tapi ketika Rasulullah atas ma'un nida, engkau mendengar adzan, fawajib, maka wajib bagimu datang ke masjid. Dan ketika datang sering jatuh-jatuh. Dan ada yang sering membantu dia ketika jatuh. Setelah lama ditanya sama Ibnu Maktum, siapa kamu muslim bantu saya? Makasih. Yang bantu ini mengatakan, saya iblis. Saya bantu kamu karena setiap engkau bantu, engkau jatuh, Allah hapuskan dosamu. Saya enggak ridho melihat anak Adam dosanya diampuni oleh Allah. Nah, itulah iblis. Dia enggak butuh harta kita, dia enggak butuh kedudukan kita. Dia nggak butuh jabatan dan seluruh yang kita punyai. Ya, dia hanya ingin merusak keikhlasan kita untuk Allah. Nah, yang dia takutkan hanya keikhlasan hamba Allah ketika beribadah kepadanya. Itu si iblis. Dan mengurangi sebisa mungkin pahala yang kita bisa dapat. Ini iblis laknatullahi alaihi. Tayyib. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Ya, bukankah Allah saja cukup untuk menolong hambanya? Dan yang terakhir, yang keempat, ya, para mujahid yang belum menang ini ditanya ke yang nomor 4, apakah mereka agar terpenuhi syarat-syarat kedatangan Allah ini, kedatangan pertolongan Allah, agar mereka harus bersatu padu, saling mengasihi dan saling mencintai satu sama lain, serta semangat yang terpatri di dalam dada-dada mereka haruslah firman Allah, wala tanaza'u fatashshalu wa tadhhaba rihukum. Ya, wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan, fatashshalu, akan menyebabkan kalian gentar, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian, bau kalian, rih maksudnya adalah kekuatan kalian. Ya, ketika umat Islam tidak mau memperhatikan lagi akidah mereka, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama mereka, yaitu menggali ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain yang bermanfaat, kemudian menerapkan dan melaksanakannya dengan konsisten, maka mereka pun akan tertinggal dari negara-negara lain. Tetapi bila mereka mau mengupayakan itu semua, niscaya mereka akan menjadi umat yang maju lagi, punya harga diri. Ya, dan bila mereka mau merealisasikan hakikat keimanan yang ada dalam diri mereka dengan upaya konkret dan penuh keseriusan, tentu diiringi doa kepada Allah, niscaya pertolongan Allah pun akan segera datang, karena Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, dan wajib bagi Allah, ya, wajib bagi kami maksudnya Allah untuk menolong kaum mukminin. Orang beriman wajib Allah tolong, karena Allah yang mewajibkan keimanan tersebut, sehingga yang melaksanakan perintahnya pasti Allah tolong. Ya, wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.